Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Minuddin, NIM 2209016020011. Prodi Akuntansi Terapan kelas B. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pengujian hipotesis komparatif sampel besar. Apa itu pengujian hipotesis komparatif sampel besar? Hipotesis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam, yaitu 1. Komparasi berpasangan atau relate dalam dua sampel dan lebih dari satu sampel ataukah sampel. Kedua, komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari satu sampel atau K-sampel. Selain itu, hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Variabelnya satu digunakan pada subjek atau populasi atau sampel yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila HO pengujian diterima, berarti inilah perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digenerasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dengan taraf keseluruhan tertentu. Adapun perumusan dalam pengujian hipotesis komparatif dua sampel atau lebih terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung pada bentuk komparasi dan macam data. Untuk data interval dan ratio digunakan statistik paramentis, dan untuk dapat nominal atau strict dapat digunakan statistik non-paramentis. Dapat tiga macam hipotesis komparatif dua sampel dan cara mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat dalam perumusan hipotesis. Macam-macam pengujian ada tiga, yaitu 1. Uji dua pihak. 2. Uji pihak kiri. Dan yang ketiga, uji pihak kanan. Uji dua pihak bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO tidak dapat perbedaan atau ada kesamaan. Produktivitas kerja antara pegawai dan mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. HA terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang dapat kendaraan dinas dengan yang tidak, atau dapat ditulis dalam bentuk HO.2 N1 sama dengan N2, HA.2 N1 sama dengan N2. Berbagai bentuk statistik untuk menguji hipotesis kreatif. Yang kedua atau B, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya adalah sebagai berikut. HO atau C. Uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan bila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO disiplin kerja pegawai swasta
lebih kecil atau sama dengan pegawai negeri. HA disiplin kerja pegawai swasta lebih besar dari pegawai negeri atau dapat ditulis dengan bentuk HO N1 N2 HA N1 N2. Daerah pemerintah HO dan HA. Untuk ketiga macam uji hipotesis tersebut seperti digunakan pada gambar-gambar yang ada pada uji deskriptif atau satu sampel. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberikan kendaraan dinas. Berdasarkan 25 sampel pegawai yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa produktif sebagai pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas adalah sebagai berikut. HO tidak dapat perbedaan nilai produktif kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. HA terdapat perbedaan nilai produktif kerja pegawai antara sebelum dan setelah produktif kendaraan dinas. Dari nilai data di atas telah dapat dihitung rata-rata nilai produktif sebelum memakai kendaraan dinas. 1 kali sama dengan 42 sampingan baku S1 sama dengan 7,5 dan varian S12 sama dengan 56,25 dan rata-rata nilai produktif telah memakai kendaraan dinas 2 kali dan 79,20. Simpangan baku S2 sama dengan 10,17 dan varian SS2 22 sama dengan 103,5. Sekian presentasi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih.